Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahyanda Risa dari kelas C dengan MPM 2317051032. Pada materi minggu ketiga, di sini saya akan menjelaskan dengan judul Sistem Bus. Yang pertama di sini ada definisi tentang sistem bus. Kedua ada struktur komputer dengan arsitektur von Neumann. Yang ketiga ada struktur komputer dengan arsitektur Harvard. Dan yang keempat ada kesimpulan. Yang pertama definisi sistem bus, di mana sistem bus ini merupakan arsitektur komputer yang merujuk pada sistem bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Pada sistem bus sendiri terdapat jenis-jenis, di antaranya itu yang pertama bus data, kedua bus alamat, dan yang ketiga ada bus kontrol. Yang pertama yaitu bus data, di mana bus data ini berfungsi untuk mentransfer data antara berbagai komponen komputer seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Lalu lebar bus data menentukan jumlah bit data yang dapat ditransfer secara simultan. Semakin lebar bus data, semakin cepat pula data dapat ditransfer. Sebagai contoh, terdapat bus data 16 bit dapat mentransfer 16 bit data sekaligus. Begitupun dengan bus data 32 bit dan seterusnya. Lalu yang kedua ada bus alamat, di mana bus alamat ini berfungsi untuk menentukan lokasi memori yang ingin diakses oleh CPU. Lebar bus data alamat ini sendiri menentukan jumlah memori yang dapat dialamatkan oleh CPU. Semakin lebar bus alamat, semakin besar pula memori yang dapat diakses. Sebagai contoh, bus alamat 32 bit memungkinkan CPU untuk mengakses hingga 4 GB memori. Lalu yang ketiga ada bus kontrol, di mana yang berfungsi untuk mengatur dan mengontrol operasi bus data dan bus alamat. Bus kontrol membawa sinyal-sinyal kontrol seperti read, write, clock, and interrupt, yang dimana sinyal read ini menentukan apakah data akan dibaca dari atau ditulis ke memori. Sinyal clock menandakan kapan data harus ditransfer pada bus data, dan sinyal interrupt merupakan pemberitahuan CPU bahwa ada perangkat yang membutuhkan perhatian. Lalu yang kedua di sini ada arsitektur von Neumann, yaitu arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur ini digunakan oleh hampir semua komputer saat ini. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama, yaitu unit aritmatika dan logis atau ALU, unit kontrol, memori, dan alamat memasukkan dan hasil atau secara kolektif dinamakan I/O. Bagian ini dihubungkan oleh berkas, kawat, atau bus. Pada gambar ini menunjukkan bahwa perangkat input dan output serta memori tunggal yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi program. Unit kontrol dan unit aritmatika ALU dari mesin von Neumann adalah bagian penting dari CPU di mikroprosesor modern, atau register internal ditambahkan kemudian untuk menyediakan penyimpanan yang lebih cepat untuk jumlah data yang terbatas. Lalu di sini ada gambar tentang siklus instruksi komputer von Neumann, di mana faktor utama yang membedakan arsitektur von Neumann dari mesin sebelumnya adalah konsep program yang disimpan dan diilustrasikan melalui gambar ini. Siklus ini adalah proses yang harus dilakukan oleh setiap instruksi dalam program komputer yang disimpan. Yang ketiga ada arsitektur Harvard, di mana organisasi komputer alternatif yang dikembangkan oleh Howard Aiken di Universitas Harvard dan digunakan di mesin Mark I dan Mark II.
dengan tujuan untuk menghindari von Neumann bottleneck yang terjadi pada jalur tunggal ke memori untuk mengakses instruksi dan data dengan menyediakan memori dan bus terpisah untuk instruksi dan data. Diilustrasikan sebagaimana ini. Yang keempat ada kesimpulan, di mana sistem bus dalam arsitektur komputer adalah bagian yang vital dalam menghubungkan komponen-komponen utama seperti CPU, memori, dan perangkat I/O. Terdapat 3 jenis bus utama, yaitu bus data, bus alamat, dan bus kontrol. Arsitektur von Neumann adalah arsitektur komputer yang paling umum digunakan saat ini, dengan CPU terhubung ke memori, unit aritmatika dan logis, serta unit kontrol melalui bus. Sedangkan arsitektur Harvard adalah alternatif yang menghindari bottleneck pada akses data dengan menyediakan bus terpisah untuk instruksi dan data. Dalam keseluruhan, sistem bus dan arsitektur komputer memainkan peran penting dalam operasi dan kinerja komputer modern. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.